Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cara TV Education. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem EFI atau Electronic Fuel Injection. Kita akan belajar mengenai komponen dan fungsi dari sistem bahan bakar EFI. Jangan kemana-mana, tetap di Cara TV. Setiap sebuah sistem pasti memiliki kumpulan dari berbagai komponen. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas komponen beserta fungsinya dari sistem EFI ataupun Electronic Fuel Injection. Komponen yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar atau disebut juga sebagai fuel tank memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar pada semua mobil ataupun kendaraan sebelum disalurkan ke dalam ruang bakar ataupun ruang pembakaran. Komponen yang kedua adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar disebut juga sebagai fuel filter. Peran saringan bahan bakar adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Dengan demikian, kotoran-kotoran tersebut tidak menyumbat komponen-komponen lainnya, sehingga kinerja sistem bahan bakar tidak terganggu. Dan tentu saja dengan kondisi ini, mesin akan mampu menunjukkan performa aslinya. Jadi fungsi dari saringan bahan bakar yaitu untuk menyaring bahan bakar sebelum dikirim ke ruang pembakaran. Yang ketiga yaitu pompa bahan bakar. Pada mobil dengan bahan bakar bensin, pompa bahan bakar memiliki dua jenis, yaitu pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Karena sudah menggunakan sistem EFI ataupun Electronic Fuel Injection, maka pompa bahan bakar yang digunakan yaitu pompa bahan bakar menggunakan jenis elektrik ataupun jenis listrik. Untuk pompa bahan bakar sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang pompa bahan bakar, silakan lihat pada video pompa bahan bakar. Untuk penggunaan pompa bahan bakar pada jenis EFI, umumnya menggunakan pompa bahan bakar jenis elektrik ataupun listrik, yaitu pompa bahan bakar listrik yang berada di dalam tangki bahan bakar. Nanti saya akan jelaskan kenapa pompa bahan bakar pada sistem EFI rata-rata atau umumnya mungkin hampir semua pompanya berada di dalam tangki bahan bakar. Kenapa tidak di luar? Semua itu ada perhitungannya. Jadi pompa yang diletakkan di dalam tangki dengan pompa yang diletakkan di luar tangki pengaruhnya apa dan efeknya apa. Dan tentunya fungsi dari pompa bahan bakar yaitu memompa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran. Jadi berfungsi untuk mengalirkan ataupun mensirkulasikan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran. Berikutnya ada pipa bahan bakar. Komponen penting berikutnya yaitu pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar juga sering disebut sebagai fuel line ataupun selang bahan bakar. Selang atau pipa bahan bakar berperan sebagai tempat untuk menjalarnya bahan bakar dari satu komponen ke komponen lainnya pada sistem bahan bakar. Tentunya di sini pada sistem bahan bakar EFI. Kemudian ada pipa pembagi bahan bakar. Komponen ini berbeda dengan pipa bahan bakar seperti yang disebutkan pada sebelumnya. Pipa pembagi disebut juga sebagai fuel delivery pipe ataupun pipa pembagi. Pipa pembagi adalah komponen pada sistem bahan bakar yang terhubung secara langsung dengan injektor. Jadi kalau pipa bahan bakar itu sebuah selang dari komponen ke komponen, sedangkan untuk pipa pembagi yaitu pipa yang berhubungan langsung dengan injektor, di mana pipa ini mendapatkan tekanan yang tinggi yang siap disemprotkan pada injektor. Pipa pembagi bahan bakar ini berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke setiap injektor.
Komponen selanjutnya adalah fuel pressure regulator atau kadang dikenal dengan pressure regulator saja. Fuel pressure regulator pada sistem bahan bakar mesin EV bertugas menjaga tekanan bahan bakar pada pipa pembagi agar tekanannya tetap stabil. Besar tekanan bahan bakar pada pipa pembagi sebesar 2,55 sampai dengan 2,9 kg per cm persegi. Apabila tekanan bahan bakar pada pipa pembagi melebihi spesifikasi yang telah ditentukan, maka katup pada fuel pressure regulator akan membuka sehingga bahan bakar akan dialirkan kembali ke dalam tangki. Jadi kalau tekanan yang diberikan kepada injektor melebihi tekanan dari spesifikasi yang telah ditentukan, maka katup pada fuel pressure regulator ini akan terbuka, akan membuat saluran kembali, yaitu saluran akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar sehingga menghindari sambungan antara selang itu jebol dan tidak terlalu banyak bahan bakar yang dikirimkan ke injektor, sehingga hanya akan dikirimkan sesuai dengan kebutuhan injektor. Komponen selanjutnya dari sistem bahan bakar mesin EV adalah fuel pulsation damper. Banyak juga yang menyebutnya sebagai pulsation damper saja. Komponen ini memiliki fungsi mencegah terjadinya fluktuasi tekanan bahan bakar, atau dengan kata lain, meredam kejutan tekanan bahan bakar di dalam pipa pembagi. Yang perlu diperhatikan adalah pulsation damper tidak terdapat pada semua mesin EV. Jadi pada mesin EV ada yang memiliki pulsation damper dan ada yang tidak memiliki pulsation damper, karena hanya jenis-jenis EV tertentu atau merek-merek tertentu yang menggunakan pulsation damper. Berikutnya ada injektor. Injektor memiliki fungsi menyemprotkan atau menginjeksikan atau mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Tetapi ini sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi penginjeksian ke intake manifold yang disebut sebagai tipe MPI atau ke ruang bakar yang disebut sebagai tipe GTI. Untuk macam-macam sistem injeksi pada posisi injektor sudah saya bahas pada video sebelumnya, dan untuk injektor sendiri sudah saya bahas pada video sebelum-sebelumnya. Ada injektor mekanik dan ada juga injektor elektrik. Untuk injektor, macam-macam injektor, komponen-komponen di dalam injektor beserta cara kerja dari injektor sudah saya upload pada video sebelumnya. Cek saja injektor ataupun nozzle pada injektor mekanik ataupun injektor elektrik. Berikutnya adalah cold start injektor. Cold start injektor merupakan sebuah injektor tambahan. Jadi sama dengan injektor, tetapi ini bukan yang utama, tetapi sifatnya hanya tambahan. Injektor ini akan bekerja pada saat mesin masih dingin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat mesin dalam kondisi dingin, injektor tambahan ini akan membantu penginjeksian injektor utama. Akibatnya tentu saja mesin dingin sekalipun akan tetap mudah dihidupkan, sama seperti saat mesin sudah melakukan warming up ataupun pemanasan. Sama seperti fuel pulsation damper, cold start injektor ini tidak semua terdapat pada semua mesin EV, tetapi ada mesin EV yang menggunakan cold start injektor dan ada yang tidak. Kemudian komponen selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pipa pengembali. Pipa pengembali atau disebut juga sebagai return pipe bahan bakar ini memiliki fungsi sebagai tempat menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar pada pipa pembagi untuk dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Jadi kalau ada lebihan bahan bakar atau bahan bakar yang diberikan lebih besar daripada bahan bakar yang dibutuhkan, maka sisanya akan dikembalikan melalui pipa kembali ini ataupun pipa pengembali. Ketika berbicara tentang sensor, maka kita masuk ke bagian elektrik EV yang tentu saja termasuk injektor. Sensor memiliki fungsi sebagai alat pendeteksi
hasil dari deteksi yang dilakukan dijadikan rujukan bagi ECU untuk menentukan berapa lama injektor terbuka atau berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan dari injektor. Dalam mesin EV, setidaknya memiliki 5 sensor yang mendukung dalam sistem bahan bakar, yaitu yang pertama adalah MAF sensor ataupun Mass Air Flow Sensor. Yang kedua adalah IAT sensor ataupun Intake Air Temperature Sensor. Yang ketiga adalah MAP sensor ataupun Manifold Absolute Pressure Sensor. Yang keempat adalah TPS sensor ataupun Throttle Position Sensor. Yang kelima adalah CKP sensor ataupun Crankshaft Position Sensor. Ini merupakan sensor-sensor yang biasanya wajib dimiliki pada sebuah sistem EV. Di dalam sistem EV memiliki banyak sekali sensor-sensor, apalagi mobil-mobil sekarang, hampir puluhan sensor yang berada pada sistem EV. Tetapi di dalam sistem EV minimal mempunyai 5 sensor ini, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada ECU ataupun Electronic Control Unit. Apabila sensor berfungsi mendeteksi, kalau ECU berfungsi untuk memproses data yang diperoleh dan dikirimkan oleh sensor. Jadi ECU ini seperti otak manusia. Kalau yang lain itu sebagai indera, kalau sensor itu sebagai indera, yaitu untuk mendeteksi atau sebagai input data. Kalau ECU ini seperti otak, yaitu untuk mengolah dan memproses data sehingga input atau masukan data yang didapat dari sensor akan diolah dan akan diproses oleh ECU, kemudian akan dikirimkan ke eksekutor. Salah satu contoh eksekutornya adalah injektor. Injektor tersebut akan menyemprotkan bahan bakar lama atau sebentar, dan bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor banyak atau sedikit. Jadi hasil pengolahan data dalam ECU adalah tegangan melintasi interval waktu tertentu yang dikirim ke injektor sehingga nozzle terbuka tergantung panjang tegangan yang dikirimkan oleh ECU. Jadi itu merupakan fungsi dari ECU, yaitu untuk mendeteksi dan mengolah dan memproses data yang dikirimkan oleh sensor dan dieksekusikan ke eksekutor seperti injektor. Dan komponen yang terakhir pada sistem EV yaitu baterai. Ya, selain akan menjadi penyuplai arus listrik pada seluruh perangkat elektronik yang ada pada sebuah mobil, baterai pada sistem EV juga sangatlah dibutuhkan karena EV sendiri akan bekerja dengan menggunakan aliran arus listrik. Kalau karburator masih menggunakan mekanik, jadi baterai itu tidak terlalu penting listriknya, tetapi tidak menjadi yang utama. Tetapi pada sistem EV ini, baterai merupakan komponen yang paling penting karena untuk menjalankan sebuah sistem dibutuhkan yaitu arus listrik yang bersumber dari baterai dan dari alternator. Sebelum mesin hidup wajib ada yang namanya baterai. Fungsi baterai pada sistem EV itu sendiri yaitu sebagai pemberi tegangan referensi yang umumnya berkapasitas 5 volt, dan nantinya tegangan tersebut akan diolah oleh sensor sehingga memberikan tegangan balik ke ECU dengan nilai tegangan yang berkisar antara 0 sampai dengan 5 volt. Jadi sistemnya adalah baterai ini akan diambil 5 volt oleh ECU. Kemudian ECU itu akan dikirimkan ke berbagai sensor. Nanti sensor akan mengirimkan lagi antara 0 sampai dengan 5 volt. Ketika nanti jumlah yang dikirim dengan jumlah yang kembali itu akan mendekati, maka nanti eksekusinya akan seperti apa, dan ketika jumlahnya adalah 0, nanti eksekusinya akan seperti apa. Demikian penjelasan mengenai komponen dan fungsi komponen pada sistem EV. Semoga bermanfaat. Dukung channel kami dengan mengeklik tombol like dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.